Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Beliau dipersekusi. Tapi juga saya juga tidak suka kalau Teguh Muda Koli provokasi juga. Nah, kalau membahas ilmiah itu hak antum. Tapi kalau provokasi juga, ini sebagai sesama saudara ya. Teguh Muda masih ada nggak? Halo? Masih ini sesama saudara. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Kita ini kan manusia dhaif, hina, banyak dosa. Betul ya Teguh Muda ya? Banyak sekali kita dosa ini. Jadi semoga tidak bertambah dosa kita dengan polemik ini. Semoga antum walaupun berbeda pendapat, tapi niat antum terjaga lillah kita yang ada, bukan apa-apa. Kalau ternyata antum salah, semoga Allah luruskan pemahaman antum dengan cara yang tidak terduga. Karena Allah itu Maha Kuasa. Tapi kalau antum benar, semoga Allah kuatkan perjuangan antum dan yang salah disadarkan. Oke? Ya. Baik, ibu saya dia datang ke kiai untuk mencari kebenaran. Karena rekomendasi saya itu untuk menyampaikan kebenaran ala saya. Baik. Tapi ada yang membantah artinya saya juga dapat berpengalaman. Kemudian saya mau tanya, setuju nggak statement saya bahwa di Indonesia ini tidak ada an-nasabah? Setuju kan? Antum juga bukan an-nasabah kan? Antum hanya peneliti dan pengkaji nasabah. Antum bahid atau mustaghil di ilmi nasab, tapi bukan an-nasabah. Sama, ya Iman juga begitu, orang Rabitul Alawiyah juga begitu, dari Hagari, dari Wali Songo, dari ulama lintas ormas manapun, tidak ada di Indonesia ini an-nasabah, yaitu ahli nasab. Setuju ya? Maka saran saya tidak berubah ketika antum sudah keren ke rumah dulu. Pemerintah kita dorong, MUI memfatwakan tentang nasab ini, kedudukannya adalah Subahis juga bisa menetapkan nasab dan mukhalif dengan ahli nasabah apabila ahli nasabah tidak memiliki referensi. Intinya saya datang ke jenengan beberapa waktu yang lalu, antum dengan jelas memahami bahwa bagaimana kerja keras saya untuk mengangkat masalah ini untuk dibahas secara ilmiah dengan ruang terbuka, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Ya, masalahnya ini kapasitasnya, ini soal kapasitas, Teguh. Kapasitasnya ini adalah pemerintah, bukan kami. Kami sudah mencoba kan waktu itu, tapi kan tidak punya sultoh, kemampuan untuk memaksa. Tapi kalau pemerintah bisa. Ya baik, alhamdulillah kalau seperti itu yang jelas. Saya kasih tahu kepada yang tadi narasi untuk mengadakan somasi. Kami menunggu somasi kalian secepatnya, jangan lama-lama. Kalian laporkan aja, ya supaya dipersidangkan di Teguh, itu dilakukan dan akan dilakukan. Tapi tolong saya menghindari provokasi dalam bentuk apapun. Kayak gitu toh, somasi, kesannya planning, tapi kenyataannya nggak ada.
Biar Ya itu cepat. sudah katanya. Tapi hati-hati ya. Ya, karena data kalian sudah kami miliki seutuhnya. Dari kitab-kitab kalian juga kami sudah paham kepalsuannya. Oke? Ya, sudah. Saya hargai Teguh Muda, terima kasih. Dan Teguh Muda ini untuk diketahui saudara-saudara, ketika di rumah saya katakan bagaimana kalau hujah antum lemah dan kalah oleh An-Nasabah. Kata beliau apa? Saya akan taslim sepenuhnya katanya. Betul, Teguh? Betul, bahkan saya syahadat. Syahadat ulang katanya. itu referensi dari mana tuh? Yang membatalkan nasab turunan Rasulullah dengan ilmu kafir. Dari mana referensinya? Oh, itu data nasab ijma. Itu 12 generasi setelah Rasulullah, khusus 6 generasi ya. Itu derajat yang jatuh kepada ijma. Kalau di bawah itu tidak? Oh, tidak. Jadi berarti kan betul. Kalimat saya selalu mengatakan yang tidak percaya habaib zuriat Nabi tidak jadi kafir. Karena yang tidak saya selesaikan dulu. Generasi 12 dulu. Ya. Saya selesaikan dulu kalimat saya. Yang tidak percaya wali songo zuriat Nabi juga tidak menjadi kafir. Betul nggak? Betul. Hanya dia berdosa besar kalau dia melakukannya dengan sengaja dan ilmu. Padahal dia tahu ternyata zuriat Nabi. Tapi kalau ternyata dia sengaja dan itu masih di 12 generasi, fatwa ini ada di kitab apa? Saya mau baca ijma ini. Nah, silakan dilihat di dalam kaidah ijma. Kalau derajatnya nasab itu kepada ijma, maka menentang ijma itu kufur. Ya, fatwa siapa yang mengatakan ijma dan di kitab apa? Saya mau referensinya, saya catat. Kalau antum melihat referensi dari kitab-kitab mukadimah, kitab nasab, itu semua kitab nasab diterangkan derajat-derajat nasab-nasab yang ada di dalam. Oke. Tapi ijma yang mengatakan kafir, Imam Ibnu Hazmin. Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri ya? Ya. Kitab apa? Kitab apa namanya? Jauharatun Nasab kalau nggak salah. Tapi Ibnu Hazm kan aja. Jauharatun Nasab. Ya. Ada lagi nggak? Ada. Jadi dalam semua mukadimah nasab, misalnya kitab nasab itu dijelaskan derajat-derajat nasab. Gitu. Ya derajatnya kan, tapi yang saya mau ketahui adalah ijma yang mengkafirkan. Ya, derajat yang diterangkan di situ adalah derajat yang bersifat ijma'an. Kalau misalkan gini, menafikan Sayyidina Hasan wal Husain itu ijma'an. Oh ya, jelas. Menafikan Imam Ali Zainal Abidin murtad. Menafikan Ja'far As-Sadiq murtad. Menafikan Muhammad Al-Bagir murtad, gitu loh. Ngomong-ngomong, Imam Ali Zainal Abidin itu ibunya kan orang Persia. Anak Kisra kan, Raja Persia. Berarti keturunan Sayyidina Husain semuanya ada darah Persia kan? Iya, darah Persia dari ibunya. Berarti juga ada leluhurnya Majusi kan? Bisa jadi. Kita belum. Iya kan, Persia saat itu semuanya Majusi, Pak, raja-rajanya. Tapi ketika dia sudah Muslim ya nggak jadi Majusi lagi. Makanya sekarang itu yang rame, minta maaf Teguh Muda ya. Kalau ada seseorang yang kakeknya misalkan bukan orang baik, kemudian dihina-hina keturunannya, itu kan tidak benar. Sekarang saya saya mau katakan Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain itu adalah cucu dari seorang Majusi. Dan itu fakta sejarah. Tapi kan tidak boleh seperti itu, tidak beradab sekali. Betul. Kenapa sekarang orang mudah sekali menghina keturunan orang yang walaupun bukan baik? Ya itu kan dilakukan oleh Ba'alawi sendiri sebelumnya. Ya, Ba'alawi kah bukan Ba'alawi, oknum itu di setiap tempat ada, Teguh. Tapi oknum nggak bisa berjamaah. Oknum kan. Udahlah, nanti terprovokasi. Yang jelas saya mau tanya, ini saya pakai begini ganteng nggak? Ganteng dong. Ganteng kan? Nah, ini saya live nih. Saya habis tahallul kemarin tuh. Wah. Anda udah kalem-kalem sama antum di Madinah. Oh gitu? Oh iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Ya, oke Teguh Muda, terima kasih ya. Minta maaf kita Ya, saya izin dulu ya Kore. Ya, Oh, iya. minta maaf ya. Ada apa? Ada yang mau kalem?
Silakan. Jangan terus provokasi, belajar tasawuf kamu tuh bagus imam ya. Saya kasih tahu Mbak Alawi, jangan merasa paling benar ya. Kalian lebih banyak provokasinya, menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat di kalangan masyarakat. Udah. Kita tidak bahas di sini. Buktikan aja kalian dengan data. Kita bahas sudah. Tidak boleh satu kelompok tentu Insaf, sadar, yang menistakan menghormatkan satu orang kelompok lain. Jihad untuk memerangi Sudah. ini. Oke? Sudah, cukup. Kalian dengan ilmiah. Iya, makasih. Semoga Allah. Cukup, Teguh, lihat saya, hargai saya yang punya room. Jangan terlalu panjang. Semua sudah tahu habaib ada oknumnya. Bahkan banyak oknumnya dan sudah diakui oleh habaib itu sendiri. Dan ini pelajaran untuk habaib juga. Sama juga dari kalangan apapun kah, dari kalangan kiai kah, wali songo kah, oknum itu ada. Ya. Sudah di situ dulu. Saya tidak mau masuk ke detail. Sudah di situ dulu agar kita apa? Hati ini insyirahus sadr. Dipertanggungjawabkan hati ini sama lisan ini di akhirat nanti. Saya kasihan. Makanya. Jadi ya udah. Saya mau turun. Kiai maafkan anak ya, Kiai. Saya ingin sampaikan bahwa tindakan pengusiran dan persekusi adalah tindakan yang diharamkan dalam syariat, apalagi membawa orang. Ya, setuju. Sudah setuju. Kalau dengan bahasa mengusir seseorang oleh beberapa oknum mengatasnamakan orang lain, itu adalah kedustaan yang besar, framing yang besar, dan ini mengingatkan kisah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika menyampaikan kebenaran diusir, dilempar batu dan lain sebagainya. Mulutmu harimaumu. Teguh, biar adil antum juga komentari kalimatnya Fuad Pleret tentang sweeping habaib. Loh, saya kan udah dari dulu tidak berhubungan dengan dia. Selesaikan aja. Jadi antum adil ya. Pokoknya yang salah katakan salah walaupun kawan. Ya salah. Tapi kan intinya kan gini, teman. Ya. Intinya statement saya belum pernah melanggar dari kaidah syar'i. Saya mengikuti makalah Nabi, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Jika haram surga berarti yang jelas jahanam. Itu cocok hadisnya sahih. Teguh, terima kasih ya. Terima kasih. Tapi itu bagus Ibrahim, tampan gak ya? Ya. Kenapa? Anak tanya di Tengku ini. Oh dia udah turun, kalau ada anak dia kurang ini ya, kurang untung Tengku nggak on cam. Bagus, anak bukan orang berilmu. Tapi apa yang antum bicara tadi itu sebagaimana anak katakan di Tengku, bahwa anak ini sekolahnya di Senalia, kemudian SMA Muhammadiyah lagi. Kemudian fakultas hukum yang dosennya 99% itu Kristen. Tapi anak tidak mau tuh bagus, yang mulia tidak mau Ori itu sudah kiai, tapi akhlaknya begitu. Anak di Ambon itu temannya 99% itu Kristen. Malah pagi ini saya mau acara sekarang minum bersama dengan orang Kristen di rumah kopi. Dia betul, kiai, saya setuju. Akhlak itu, tapi begini Tuan. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi juga setan yang menggodanya. Lebek, betul ya. Setuju ya? Betul. Doakan. Yang merubah hati itu Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Diterima itu bukan Kiai Kori yang terima, tahu antum atau anak. Yang menerima ihdinas siratal mustaqim itu Allah. Betul. Apakah kita mendapat petunjuk, nikmat petunjuk, ataukah mendapat kedeliman kesesatan itu dari Allah, bukan dari ilmu kita? Iya. Betul atau salah itu? Betul, Tuan. Terima kasih tambahannya. Oke, silakan Forkom. Itu bagus. Anak kebetulan Allah kasih ini petunjuk. Ke apa tapi salah masuk kembali ketemu dengan Kiai Kori. Anak sudah minta maaf ya. Ya. Jadi saksi. Oke, sekarang waktunya Habib Hussein, silakan. Oke.
Terima kasih, itu bagus. Anu tadi mau nambahin nama Teguh Kori, dia katakan siapa tahun-tahun saya nggak detail, cuman anaknya Imam Ahmad ada yang namanya Basri, ada yang namanya Jadid, saudaranya Alawi, ya itu bagus. Diberi nama Basri, mengingatkan tempat yang lama Basrah. Jadi Imam Ahmad diberi nama anaknya Sayyidina Basri, diberi nama Sayyidina Jadid, mengingatkan tempat baru, tempat berhijrah bernama Hadramaut, ya. Jadi keturunan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir yang bukan Ba'alawi masih banyak eksis sampai hari ini di Irak dan sekitarnya. Jadi sebaiknya mungkin Bukhari atau Kiai Imad silahkan ziarah ke sana, dan mereka punya nakib, mereka punya persatuan, dan bisa dicek keturunan Imam Ahmad yang non Ba'alawi. Oke, jadi itu saja tambahan saya. Benar kata itu bagus. Al-lisan mizanul insan. Benar itu bagus. Betul. Kita jaga, kita nggak provokasi. Anak cuma melihat dari sisi hukumnya itu bagus. Insya Allah dapat kebaikan, dapat hidayah. Amin. Amin. Dan Polri. Semua sih adalah langkah elegan untuk mencari perdamaian. Insya Allah, amin. Itu yang utama, jangan sampai terjadi. Saya sudah khawatir kalau kemarin kejadian Habib Bahar sama Teguh Muda Kori itu kan masing-masing punya pendukung dan punya umat. Ya Allah, saya sedih. Di Gresik, di Jember, di beberapa tempat kan sudah panas. Semoga Allah jaga umat ini dari perpecahan. Umat ini masih banyak yang miskin, masih banyak yang jadi pelacur, masih banyak yatim yang nggak keurus, masih banyak yang tidak paham syariat, masih banyak yang tidak bisa baca Quran, masih banyak yang jadi pelacur. Jadi cari makan susah, umat awam disuruh mikirin nasab, kan kasihan. Iya, keterlaluan gitu kalau nangis bagaimana begini. Kalau para kiainya, kalau habaibnya tidak memberi contoh bagaimana kita ini harusnya yang dipandang oleh umat itu yang zurunal ilal ummah bi nadrati rahmah, yang memandang umat itu dengan kacamata rahmat, cinta. Kalaupun ada perbedaan, ya, tahan lisan ini dari menghina, mencaci maki atau provokasi. Fokus kepada ilmu, kepada ilmiah. Itu yang saya sedih sekali. Dan ini kenyataan yang kita temui sekarang ini gitu. Kita perlu kepada contoh-contoh teladan, ya. Baik dari kalangan habaib, dari kalangan Dzurriyyat Wali Songo, dari kalangan para ulama Aceh, ya, ulama Riau, ulama Lampung, ulama Sulawesi. Yang sekarang diperlukan itu adalah uswah kebesaran jiwa dan kelapangan hati. Itu saya sulit menemukan sekarang. Orang sekarang bagus, Afwan, ana minta maaf, minta ampun, kebetulan ampun sudah asar. Tadi bayangkan kita bagaimana bicara nasab sebentar salat duhurnya, belum sampai sejam sudah lagi salat asar. Dan ya, silakan. Mungkin palsu betul itu. Kalau betul Kiai Imad, betul itu Kiai Kori itu. Anak mungkin palsu karena salatnya, coba bayangkan gara-gara nasab. Astagfirullah. Malam salatnya, asarnya, duhurnya belum sampai sejam sudah anak mau salat asar sekarang. Ya, selamat salat asar. Mohon doakan kami yang muda-muda agar istiqomah, ya. Doanya, antum sudah menangis tadi, anda sudah berulang kali menangis dan Allah sudah kabulkan. Minta doanya, insya Allah bisa kita ketemu Jakarta untuk ketemu dengan ulama itu. Dengan amin, insya Allah. Barakallah. Itu ada 12 dari perwakilan Wali Songo, ada dari MUI, insya Allah ada dari Aceh, ada dari mewakili Tengko, insya Allah dari Ambon, anak mewakili Al-Madali, sekaligus anak mewakili Bali, anak bawa anaknya yang kebetulan dari Al-Hamid, insya Allah anak bawa. Yang dia hafiz Al-Quran, insya Allah. Amin, semoga barokah lancar. Silakan. Selamat salat asar buat warga Ambon dan sekitarnya. Kalau nanti Anda minta nasihat antum, kalau Anda sampai di Jakarta, ada waktunya silaturahim boleh ya Habibi. Insya Allah, saya merasa terhormat kalau di silaturahim yang antum. Barakallah. Cukup sekian, nak. Minta doanya karena anak ini orang tua yang gak punya ilmu, yang ada hanya niat baik aja. Insya Allah. Barakallah, barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Saya sedih sampai beliau mengatakan seperti itu. Karena telat salat zuhur sampai merasa tidak layak menjadi cucu Rasulullah. Kalau semua zuriat Nabi punya mentalitas seperti itu, ini jadi pelajaran, ini pelajaran besar sekali buat semua yang selama ini terlena dengan nasab, dengan dimuliakan orang banyak. Ini masalahnya RA itu kata banyak habaib kan diposisikan hanya sebagai disduk capil. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk menghukum oknum-oknum habaib anggotanya sendiri. Betul nggak? Benar. Jadi saya tidak terlalu menyalahkan RA walaupun saya kecewa karena RA ini banyak diam. Coba kalau dia buat teguran secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar Al-Atas, meminta maaf kepada umat atas nama para habaib dan juga menasehati habib-habib yang muda-muda itu. Itu kan luar biasa. Azabiti. Iya, kalau RA melakukan itu, pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Pasti umat pada respect. Karena walaupun dia hanya pencatat, tapi kan organisasi habaib itu adalah RA yang ditahui umat. Jadi walaupun dia tidak bisa menghukum, minimal dia menegur secara terbuka kepada habaib yang melakukan oknum ya. Iya. Saya setuju. Coba antum dorong RA, Bib, dorong RA untuk membuat surat teguran seperti itu dan permintaan maaf kepada nasab. Nggak ada kepentingannya urusan nasab. Iya, sebenarnya kan kasihan. Mereka nambah-nambahin dosa doang kan. Berbicara tanpa ilmu. Ingat surat Al-Isra ayat 3. Saudara, semua yang nonton live ini, selesai live ini buka Quran. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Yauma nakhtimu 'ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Tangan berbicara. Jempol kamu yang digunakan untuk menghina-hina saudara muslim, mencaci maki saudara muslim, memprovokasi saudara muslim. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kamu ya kemana kamu melangkah bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi hati-hati kita ini sudah banyak dosa. Jangan tambah dosa ya dengan polemik nasab ini. Betul. Ya saudara-saudara, semoga kita diampuni Allah. Habaib yang bersalah, yang oknum, semoga disadarkan Allah dan diampuni Allah. Zuriat walisan songo yang berdosa, bersalah dan oknum, semoga disadarkan Allah, diampuni Allah. Amin. Apa itu? Kenapa ada topi dan kumis tadi saya? Gus, ada Habib Ahmad Aidit dari Malang Selatan, termasuk yang membawa pemuda udah mau naik katanya Gus, mau kenal sama antum. Oh gitu, boleh siapa? Coba minta, nanti dia saya tinggal naikin. Habib Insya Allah dia sudah minta. Yang Ridwan itu Habib Losed lah. Fadal, barakallahu fikum. Sehat. Alhamdulillah, ngeliat antum ini kayak ketarik magnet rasanya. Padahal kayaknya gantengan antum nih. Coba buka kamera. Jangan Gus. Saya di balik layar. Gimana, Beb? Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, sedikit saya menarik mendengar tuh Bagus tadi membahas tentang RA yang dituntut untuk bahasanya menuntun para habaib yang ada. Kalau menurut saya RA ini kan tempat untuk bahasanya itu penentuan nasab seorang habaib kan, yang seperti itu yang kita pahami itu Bagus ya. Ya. Bukan mengatur setiap keluarga atau marga-marga yang ada. Soalnya biasa habaib ini juga manusia biasa, sama dengan tuh Bagus, Gus, Lora atau Kiai, semuanya sama.
Makanya kalau saya sendiri nggak pernah ada permasalahan. Bagi saya adem-adem saja. Karena bagi yang merasa panas itu ya yang memang merasa kepanasan gitu aja. Kalau kita sebagai contoh ya kita terkenal di belakang ada ID-nya yang difitnah sebagai keturunan PKI dan lain sebagainya. Itu bagi saya no problem, tidak masalah. Nah, yang jelas pribadi saya manfaat kepada masyarakat dan saya pribadi bagus, tidak ada urusan orang mau bilang saya putus, mau bilang saya nyambung, toh saya dibilang Habib nggak minta makan sama mereka. Mantap. Nggak dibilang saya Habib juga nggak bikin saya kaya. Yang jelas seperti itu bagus. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya setiap habaib itu juga sama seperti halnya yang lain. Jadi mohon maaf tuh bagus ya, kiai juga ada kesalahan, Gus juga ada kesalahannya. Siapapun, walaupun keturunannya wali sekalipun, nah, mereka juga ada kesalahan. Jadi yang saya kepingin sampaikan itu dari kalangan Alawi itu tidak kita buktikan. Memang mereka banyak yang salah. Tapi yang miris sekarang ini yang jadi hati saya itu, kenapa dari kodama kita, dari ulama-ulama kita, dari Alawiyin yang mereka sudah terkenal keilmuannya, terkenal kealiman, mereka jahanamkan, mereka dustakan, mereka hinakan. Itu yang miris bagi saya. Ya. Gini loh Gus. Maksudnya saya itu kalau memang si Fulan, si A yang salah, itu ya ayo yang kita todong si A gitu loh. Jangan semuanya langsung kita putuskan. Bahasanya gini tuh bagus. Digeneralisir. Bagus punya kesalahan, tuh bagus yang lain semuanya didustakan. Nah ini kan enggak asing. Iya, betul. Ki Imad bilang si Ubed. Habib si Ubed, kata Ki Imad si Ubed. Ya, kemudian mengatakan yang habaib jahannam lah Alawiyah. Kalau menyebut Habib, misalkan Habib Ahmad, Aidid jahannam, mafi muskilah, gak ada masalah gitu loh. Karena memang kita pantas dibilang jahannam. Tapi kalau Alawiyin ini mencakup semuanya. Semua zuriat Sayyidina Ali itu di Alawiyin juga. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga Alawiyin. Iya, loh kita nggak bahas bukan yang nyambung nggak nyambung, itu urusan keluarga kita, gitu loh. Ya. Dan kita sendiri nggak pernah bahasanya itu mengajak mereka untuk hormati kita, sayang sama kita, cinta sama kita. Maaf tuh bagus, kita nggak hidup dengan kasih sayang, kita hidup dengan uang. Iya nggak? Betul. Kita nggak mulia cuma disebut dengan dibangga-banggakan. Sekarang ini kita disebut artis seperti ini kalau nggak ada uang, mafi pulus mampus. Gitu. Bil mulus. Nah makanya saya sendiri setuju dengan itu bagus, karena itu bagus ini orangnya netral, tidak ke kanan tidak ke kiri, ada di tengah-tengah, dan saya sangat bangga dengan orang-orang seperti bagus ini. Sebenarnya orang-orang yang mau menegur Ba'alawi sama dengan para kiai, para gus yang salah itu orangnya, bukan kelompok atau institusinya. Nah, itu yang lebih tepatnya seperti itu. Oke, saya tanggapi dengan satu kalimat Imam Syafi'i dulu. Bib, minta maaf ya. Minta maaf sekali. Kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata ini kalau sudah ridha cinta kepada seseorang, nggak lihat kesalahannya. Tapi mata, hati ya terutama, kalau udah benci sama orang, nggak lihat kebenarannya. Yang tadi yang mengutuk, menjahanam-jahanamkan habaib yang soleh, yang alim, yang bermanfaat, yang tawadhu, yang berakhlak, itu kan karena subjektif, hawa nafsunya. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.